Tapi Eji punya satu yang dari 2024 akhir, pertengahan sampai akhir, sampai 2025, nama itu terus muncul. Ada sosok perempuan S. Nah, ini lebih cenderung pada kasus korban penipuan besar. 2026 itu tersandung kasus narkoba. Oh, lagi? Bukan lagi, banyak. Makin banyak? Makin banyak. Di zona vokal, boleh dibilang penyanyi lah gitu. Menurut Abang gimana tentang Sesar Lembang ini? Kayaknya Itu 2006 pasti terjadi, Bang. pasti terjadi ya? Pasti terjadi. Memiliki penglihatan yang tidak lazim, apalagi berkaitan dengan ratusan nyawa orang, adalah hal yang tidak mudah. Saya yakin menjadi pertanyaan yang besar sekali, apakah harus disampaikan kepada halayak ramai atau kita simpan sendiri apapun yang tergambarkan melalui mimpi, pandangan, atau bahkan mungkin juga sebuah lukisan. Hari ini sudah hadir sahabat lama saya, abang lama saya yang sudah lama sekali menghilang di telan bumi, ya kayaknya bersemedi dalam goa. Ini gue nggak tahu goa mana. Ada Bang Eji di sini. Bang Eji, Siap, Bang. Siap. Gila sibuk banget. Lumayan padat, Bang. Sekarang lagi sibuk untuk mengobati ya? Enggak. Lebih ke konsultasi. Sekarang lebih sibuk ke konsultasi. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa ingat-ingat lagi, sebenarnya pertemanan kami atau persahabatan kami itu bermula dari sebuah ramalan beliau. Penglihatan beliau tentang satu kejadian yang melibatkan satu maskapai penerbangan di tahun 2021. 2021. Ya, betul. beliau melihat kejadian itu dan ternyata itu semuanya terjadi. Yes. Ya, saya tidak perlu lagi menyebutkan nama maskapainya. Cuman Bang Eji biasanya kalau penglihatan-penglihatan seperti ini itu datang melalui mimpi atau pada saat sedang ngopi, tiba-tiba terlintas puzzle-puzzlenya atau gimana sih, Bang? Jadi gini, Bang. Kita sebut itu penamaan dengan anak indigo dulu. Jadi anak indigo itu kalau misalkan supaya untuk mudah kita bisa menerjemahkan anak indigo itu, kalau misalkan di kedokteran itu dia dokter umum. Oke. Nah, jadi dokter yang maksudnya pertama kali lulus sekolah menjadi dokter umum yang praktek. Nah, anak indigo itu sebenarnya itu. Nah, di anak indigo sendiri itu ada sub. Ada subnya. Misalkan kayak dokter spesialis mata, dokter spesialis internis dalam, penyakit dalam ya gitu ya. Nah, indigo juga ada yang bagian itu. Jadi kalau kita cerita anak indigo, yang mereka bisa semua itu adalah kepekaan. Jadi mereka bisa merasakan malu astral. Itu kepekaannya. Tapi ada yang bisa melihat, ada yang samar-samar melihat, ada yang tidak bisa melihat. Tergantung subnya. Contoh kalau kayak Eji itu kategori yang samar-samar untuk melihat malu astral. Makhluk samar astralnya. Ya. Oke. Karena Eji itu indigo precognition. Precognition itu adalah melihat sesuatu yang bisa terjadi di depan, Bang. Di depan? Di depan. Jadi ada juga yang ke belakang yang namanya retrocognition. Retrocognition itu misalkan gini, Bang. Misalkan contoh, kita bawa beliau itu ke satu lapangan yang, misalkan satu lapangan besar yang sawah lah kita bilang, Bang. Nah, beliau itu bisa cerita dulunya ini tempat apa-apa dan sebagainya. Berapa ribu tahun ke belakang atau berapa ratus tahun ke belakang, beliau bisa cerita nih dulu tempatnya apa. Bang Eji, dalam beberapa tahun ini, ke belakang ini, tampaknya kan dirimu semakin rajin untuk menyampaikan visual tersebut melalui sebuah gambaran dan dirimu posting di sosial media. Aku yakin banyak yang tertarik, banyak yang suka, tapi banyak juga yang mungkin menghardik. Betul. Mencaci maki. Apalagi kalau misalkan penglihatannya sudah berhubungan dengan sebuah daerah, provinsi, atau bahkan pulau. Betul. Ya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara kita yang mungkin sekarang sedang membutuhkan doa dari kita dan juga pertolongan yang ada di Pulau Sumatera dan sekitarnya. Kita doakan semangat terus ya teman-teman ya, dan keluarga yang ditinggalkan. Baik itu kehilangan anggota saudara, atau mungkin juga orang tua, atau mungkin kalian teman-teman tercintaku kehilangan harta benda, kita doakan bisa kuat dan bisa kembali pulih lagi. Tapi izin ya, aku mau nanya sama Bang Eji dulu. Karena beliau juga datang dari Pulau Sumatera. Iya, betul. Sebenarnya sebelum ini terjadi, Bang Eji sudah melihat atau bagaimana? Kalau yang Sumatera tidak ngelihat secara besar bencananya, tapi sebenarnya ada poin yang Eji tidak post di mana
Eji ngelihat akan ada bencana air, tapi bukan tsunami ya waktu itu. Nah, sebenarnya di dalam diri Eji itu cukup sangat konflik diri Bang. Karena Eji dulu awal-awal 2021 itu akun media sosial Eji di Instagram itu pernah di-ban gara-gara report. Mengkhawatirkan. Waktu itu di-report secara rame-rame untuk satu kota tertentu yang Eji sebut namanya. Ya. Jadi waktu itu Eji ada sebut satu nama kota, satu nama daerah lah, termasuk kota dan sampingannya. Itu Eji itu kondisional kan belum terjadi apa-apa. Jadi Eji itu di-report rame-rame. Selang dari itu 4 hari kemudian kota itu kejadian. Mereka juga nggak bisa nyari Eji ada buat second account dan sebagainya. Sampai akhirnya setelah hari ke-8, account Eji itu dibuka lagi sama Instagram, mereka baru pada komen ke dalamnya. Nah makanya, Eji sih sebenarnya gini Bang, kalau mau dibilang takut untuk postingan, ada rasa mawas diri untuk postingan yang bisa berbahaya banget. Karena kalau Eji di-report, Eji khawatir orang-orang lain yang butuh informasi itu jadi tidak dapat informasi. Karena Eji akunnya sudah di-report gitu ya. Makanya sekarang ini untuk wilayah-wilayah tertentu Eji tidak akan sebut untuk nama wilayahnya gitu ya. Tapi Eji lebih cenderung pada ngomongin peluang-peluang terjadinya di mana gitu. Oke. Perihal juga tentang Gunung Semeru ya. Ya. Pernah itu ya penglihatannya ya. Jadi di akhir 2024 kemarin, kebetulan Eji ada di konten YouTube temannya Eji cerita tentang 2025 untuk kejadian secara setahun, apa-apa aja yang bisa terjadi. Salah satunya itu yang paling besar lah di antara beberapa gambar itu adalah kejadian gunung meletus. Waktu itu Eji ada gambar ada gambar gunung, di sebelah kiri Eji tulis awal dan di sebelah kanan Eji tulis akhir. Itu yang mengartikan di awal tahun di mana bulan 1, bulan 1, 2, 3 itu akan ada bencana yang besar tentang gunung, dan di akhir itu ada 10, 11, 12. Nah, jadi waktu itu Eji juga mengkonfirmasi di YouTube itu bahwasanya gini, supaya untuk mencegah ada yang ngomong cocok logi, ada yang ngomong ini kebetulan dan sebagainya. Waktu itu Eji disclaimer juga di akhir tahun 2024 itu. Nanti kalian cek sendiri, selama 1 tahun 2024 dibandingkan dengan 2025, perbandingan letusan gunung atau berapa banyak gunung yang meletus, nanti kalian lihat sendiri. Karena Eji bilang, di 2025 akan sangat banyak gunung yang meletus termasuk gunung baru. Nah, itu kita masih cerita Indonesia doang. Kalau kita cerita satu dunia, kan banyak gunung baru yang meletus juga di 2025. Setiap recognition yang datang ke mimpi itu, apakah pada saat Bang Eji membuka mata langsung menulis atau gambar, atau mencoba diingat dulu atau bagaimana? Oke, kita kembali lagi ke poin tadi, Bang. Kalau anak indigo yang junior atau yang baru dia merasakan, biasanya kan dia lewat mimpi. Setelah itu, kalau yang seperti posisi Eji yang precognition yang sudah Eji latih lah, yang sudah terlatih, itu yang dengan kondisi kita duduk aja kadang bisa tiba-tiba muncul gambaran. Nah, si gambaran ini Eji rekam dulu biasa, Bang. Rekam dulu itu maksudnya Eji coba cari tahu dulu persamaan gambar 1, 2, 3-nya. Contoh, misalkan saya hari ini tiba-tiba lihat sedotan minuman, contoh ya. Habis itu selang 2 jam atau besok atau lusa, saya tiba-tiba ngelihat misalkan deh ada minuman ini gitu ya, dengan cairan warna ini. Saya harus menyamakan dulu gambar-gambar yang sudah terkumpul sebelum-sebelumnya. Ini kira-kira kejadiannya apa? Gitu Bang. Jadi kayak news flash. Betul. Dalam 1 hari atau 1 periode itu dirimu coba jahit. Betul. Jadi dijahit ya. Jadi ada yang dapat 3 gambar, ada yang dapat 5. Yang paling lengkap selama kehidupan Eji untuk melihat bencana, yang paling lengkap itu adalah di saat Eji viral pertama. Jadi yang ada salah satu maskapai yang jatuh itu, Eji dapat 5 gambar. Termasuk ada 2 gambar yang Eji tidak post. Pertama itu logonya, itu Eji nampak, Eji kelihatan. Keduanya itu apa yang terjadi, apa yang dilihat di bawah. Jadi ini 2 ini Eji konfirmasi dari hasil video-video yang keluar. Oh, ini sama persis dengan apa yang saya lihat. Jadi abang tuh kayak film Final Destination ya? Mirip seperti itu, Bang. Tapi sometimes kan di posisi Eji itu nggak tahu ya, Bang. Ini karena kan ditunjukin gambar, ini terjadi di mana, ini kondisinya gimana. Tapi begitu ada berita yang muncul dengan kondisi gambar yang sama, itu langsung kelihatan, Bang.
Setelah Bang Eji mencoba untuk menelusuri dan menarik garis benangnya ya, message ini dikirimkan oleh sang holik langsung, Ya. Tuhan, atau mungkin memang ilmu terusan dari keluarga? Posisi kalau dibilang terusan dari keluarga, Eji juga nggak berani bilang secara pasti. Karena Eji juga dari keluarga besar paranormal. Di mana Eji itu orang ke-10 dari keluarga besar. Oh, keluarga dukun. 8-nya dukun. Oh ya, Iya, 7-nya dukun. 7 dukun, 3 paranormal. Nenek pembaca baji, yang Eji gunakan ilmunya sekarang. Pembaca baji itu lebih ke keilmuan. Kalau nenek pembaca garis tangan, kakek pembaca baji. Jadi 2 keilmuan yang ini yang Eji terapin. Sisanya kalau yang untuk paranormal Eji nggak ikutin. Ternyata emang sudah mendarah daging ya. Oke. Itu. Jadi kan pada saat aku coba ngobrol sama tim aku Ya. di Bisikan Goib, sejujurnya guys ada tuh chatnya. Aku tuh paling takut minta Bang Eji tuh ngeramal. Soalnya kalau dari POV aku ya, Ya. dari point of view aku, setiap apa yang beliau ini rasakan atau beliau lihat lalu beliau sampaikan, Ya. itu sudah dalam bentuk warning. Betul. Kalau nggak warning, bukan peringatan, beliau akan keep aja. Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah bentuknya warning itu pasti akan disampaikan di sosial media. Tapi ya karena memang ini adalah memang mencoba untuk memberitahu kepada teman-teman semua apapun yang akan terjadi di Duarsa 2026 nanti. Ya. Itulah kenapa aku mengundang Bang Eji sebelum doi sibuk dengan honeymoon-nya ya. Kita akan tanya-tanya nih beberapa lini kehidupan lah. Mulai dari tentang Indonesia, alam semestanya, kehidupan selebriti juga kalau Bang Eji berkenan, bahkan tentang kehidupan pejabat kita dan berapa simpanan uang yang mereka yang miliki. Ya Bang Eji tahu mungkin ya, siapa aja kira-kira korupsi. Ya. Oke, sekarang kita mulai, teman-teman pengen mulai dari mana? Siap. Tentang artis. Minum dulu boleh? Boleh. Bang. Coba Sobat Goib pengen mulai dari artis, negara kita, pemerintah, atau dari mana? Terus kolom komentar dulu dong. Oke. Siap. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman sadari, apa surveinya siapa? Banyak pengen artis. Oh iya, langsung artis aja kalau gitu ya. Ya. Ini kalau misalkan kalian sadari, di kuartal 4, kuartal 4 2025 ini perselingkuhan, merajalela yang membuat hubungan artis, suami dan istri tampaknya terbelah. Betul. Seperti gempa dengan tektoniknya yang mungkin 9 skala Richter ya Bang Eji ya. Nah ini kalau misalkan melihat di 2026 Bang Eji, ini kita belum ngomongin soal kesehatan atau mungkin juga usia dari para selebriti. Pernikahan apakah akan menjadi fenomena yang besar lagi Bang di 2026 nanti? Mungkin dari perselingkuhannya, dari nikah siri atau apa? 2026, kalau untuk kasus-kasus perceraian, perselingkuhan, itu pasti akan ada. Tapi Eji punya satu yang dari 2024 akhir, pertengahan sampai akhir, sampai 2025, nama itu terus muncul. Ada sosok perempuan S, inisialnya S. Beliau itu senior, perempuan S senior. Dari 2 tahun, berarti 1,5 tahun yang lalu lah. Asik muncul sih nama beliau. Nah, ini lebih cenderung pada kasus korban penipuan besar. Beliau akan ada gambaran beliau bisa dibohongin secara finansial besar. Gitu. Itu yang udah 1,5 tahun ini asik muncul sih Bang. Asik muncul. Nah, tapi ini hubungan rumah tangganya aman kalau yang ini. Rumah tangga aman. Siapa ya? Ya, tebak-tebak buah manggis. Artis senior. Berarti dia she is a businesswoman ya? Ya. Kalau dia punya ada hal yang bisa ditipu, berarti dia she is a businesswoman. Betul. Terus apa lagi secara garis besar tentang selebriti kita yang Bang Eji lihat? 2026. 2026 itu apa sih yang muncul nih Bang? Ada yang kesandung kasus nggak? 2026 itu akan jadi titik paling besar untuk segala sesuatu yang berhubungan sama tindakan-tindakan yang kurang bagus. Jadi akan sangat banyak artis di 2026 itu tersandung kasus narkoba. Oh, lagi? Bukan lagi, banyak. Makin banyak? Makin banyak. Hari gini makin narkoba buat apaan sih? Ya, itu dia Bang. Itu pertanyaan yang Eji juga sendiri bertanya ya. Maksudnya bertanya dalam arti kata gini. Yeah. Dalam beberapa hari ini kan berita yang muncul ya Bang. Yang otak pelaku penyeludupan besar narkobanya kan sudah ditangkap. Yeah. Nah,
itu nggak akan habis. Yeah. Itu nggak akan habis. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah beban karir dalam dunia keartisan itu kan sangat besar. Dari mungkin capek fisiknya atau sebagainya, atau stres pikiran dan sebagainya. Dan mungkin selama ini nggak satu dua ya yang akan terekspos gitu. Tapi yang tahun 2026 sangat banyak. Ada yang sangat terkenal yang kesandung ketangkep. Ada ya? Ada. Bang Eji lihat ya? Ya. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Ini dari balik lagi ini di zona vokal, boleh dibilang penyanyi lah gitu. Itu sangat besar. penyanyi seusia kita, di bawah malah. Range-nya ya seusia kita atau di Seusia atas kita. kita. Yang Bang Eji lihat itu pada saat misalkan ini tiba-tiba ada gambaran seorang penyanyi tahun depan dia akan tersandung kasus narkoba. Nah, gambaran pertama yang Abang dapatkan itu apa? Kecenderungan gini, Bang. Ini unik. Kalau kita cerita artis, itu tidak langsung datang dari gambaran besarnya. Tapi, sometimes kan, misalkan deh, contoh. Kita lihat di ini, misalkan Eji lagi scroll tok-tok atau scroll apapun itulah ya. Lagi scroll media sosial. Pas nge-scroll media sosial, muncul wajah dia mungkin lagi aktivitas dan sebagainya. Langsung wah ini gawat, ini orang tahun ini bermasalah. Nah gitu-gitu Bang. Jadi nggak secara serta-merta Eji menerawang si orangnya ya Bang. Tapi biasanya muncul itu di saat Eji ngelihat si wajahnya beliau. Atau contoh, wah ini wajah akan jadi terkenal. Gitu. Makanya 2026 itu bakal sangat banyak yang unik-unik dalam dunia keartisan. Kasus-kasus unik-unik. Yang bukan hanya tentang perselingkuhan dan sebagainya. Atau perceraian ya. Ya, dicopot jabatan dan sebagainya juga ada. Ada nanti? Ada. Oh, berarti ini artis yang menjadi pejabat tuh akan dicopot jabatannya. Yes. Apa yang dia lakukan emang yang Bang Eji lihat? Untuk menutupin kemarahan publik, untuk menutupin tukar kepala tekanan besar. Betul. Intinya tukar kepala. Ini penglihatan Eji kembali lagi. Ini bukan sesuatu yang dalam konteks yang Eji udah tahu duluan gitu, bukan. Dalam penglihatan Eji itu 2026 akan banyak pergantian di kabinetnya. Wow. Jadi akan banyak terjadi perubahan. Yang baru akan muncul, yang lama akan dikeluarin, yang lama beserta gerbong-gerbongnya akan kena. Ada yang cerai-cerai lagi. Kayaknya kalau ngebahas perceraian, itu mah nggak usah dibahas ya Bang ya. Pasti akan ada ya. Secara gamblang, maksudnya kayak gampang aja, nggak perlu Bang Eji yang menjawab, mungkin saya juga akan jawab, ya ada yang cerai gitu kan, tapi secara spesifik kita nggak tahu deh. Betul. Kalau 2026 perceraian pasti ada kembali lagi Bang, tapi catatan paling penting di Eji itu konteks 2026 bukan perceraian, tapi kemalangan. Ada yang sakit, yang Abang lihat? Yang, mohon maaf, yang wafat ada. Wafat ada? Ada. Bukan senior banget, maksudnya yang ya namanya manusia itu tidak terlepas dari kematian ya. Tapi ini bukan konteks artis seniornya, bukan karena dia udah usia renta dan sebagainya. Ini benar-benar yang konteksnya ada yang accident, ada yang memang benar-benar yang belum berusia senior, di mana yang 30 something lah. Tapi memang sakit. Sakit. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit. Oh, ada yang meninggal kecelakaan lagi Bang. Wow. Motor atau mobil yang Abang lihat? Itu belum terlihat Bang. Cuman yang pastinya yang di dalam gambaran Eji waktu itu adalah sangat banyak darah. Serem ya? Iya. Itu dari awalnya, aduh, jangan ngajak Bang Eji podcast ngomongin ramalan gak ya? Karena Eji secara pribadi kan Bang, rata-rata gini, rata-rata setiap akhir tahun itu ada 2-3 bulan itu Eji nggak postingin apapun, kecuali bencana ya. Misalkan kalau dalam dunia keartisan dan sebagainya, itu biasa Eji keep itu yang contoh misalkan di akhir tahun itu di tempat mana yang Eji akan gongin gitu loh ibaratnya. Eji akan detailin semua secara detail itu. Bisa jadi di awal tahun, bisa tengah, bisa akhir. Tapi di 2026 awal-awal aja itu nanti udah banyak berita kemalangan. Awal-awal di kuartal 1 tuh. Kuartal 1. Januari sampai April tuh. Ya. Berita kemalangan. Ya. Salah satunya yang cukup terkenal. Kalau ngomongin soal berita besar kan pasti Bang Eji secara
otomatis akan memberikan perhatian lebih ya. Hmm. Di 2026 perkembangan kasus Nikita Mirzani yang Bang Eji lihat bagaimana nanti? Semakin ruwet kah atau Niki tinggal menjalankan kewajiban di dalam penjara atau bagaimana yang Abang lihat? Kebetulan dua-duanya Eji kenal Ya. dari yang lagi bermasalah Sisi dengan yang dokter dan melaporkan. Niki, Betul, oke. dua-duanya Eji kenal. Dua-duanya punya kepribadian masing-masing yang berbeda. Oke. Sebenarnya proses yang seperti ini kan bukan proses yang serta-merta yang bisa terjadi pada hari itu juga atau yang kekesalan di hari itu juga. Itu kan ada perjalanan yang cukup menumpuk, cukup akumulasi lah, Bang. Iya. Kehebohan-kehebohan terakhir ini muncul adalah kan saling melapor lagi. Tapi kalau Abang nanya secara penglihatan Eji atau apa yang Eji lihat, tidak akan mudah untuk KNM untuk lepas dari ini. Tidak akan mudah. Secara proses hukum pasti akan tetap dijalanin. Karena bukan karena ini udah putusan ya Bang, karena dari awal Eji udah ngomong juga, maksudnya secara pribadi Eji juga udah ada gambaran itu, selama ini mungkin beliau banyak yang beliau aman dalam konteks yang tidak terekspos, tapi yang terakhir ini susah. Karena yang terakhir ini lawannya punya aura yang bagus. Dia punya aura yang bagus, dia punya kayak perjalanan yang bagus. Jadi otomatis. Jadi kalau Eji selalu bilang, ada orang yang lagi di masa emas, apapun jadi emas dia pegang. Apapun masalah dia pasti akan aman. Kalau lagi di masa emas. Kalau orang lagi di masa bermasalah, apapun jadi salah. Nah itu gimana biar masa kita emas terus? Nah, kalau di Bazi itu dia sudah ada periodenya, Bang. Sudah ada yang dijabarin. Gitu. By the way, mungkin teman-teman yang bukan keturunan Tionghoa belum paham ya. Apa itu Bazi ya, Bang? Ya. Kalau saya sih Tionghoa banget, saya ngerti. Kelihatan kan dari kulit saya. Bang Eji jelasin dulu apa sih ramalan Bazi itu? Jadi si Bazi itu satu keilmuan, kembali lagi ke ilmuwan ya Bang, bukan penerawangan atau apapun. Itu kalau di Jawa tuh mirip namanya weton. Jadi diambil dari tanggal, bulan, tahun lahir. Nah ini tradisi ini berkembang di Cina, di daratan Cina, Chinese mainland. Itu satu keilmuan yang digunakan untuk setidaknya kita punya gambaran perjalanan hidup kita kan seperti apa. Kok lu gak pernah gituin gue? Gak pernah ngitungin gue? Karena Eji benar-benar fokus di Bazi itu di 2022 akhir. Oh itu kita udah cerai ya? Iya. Udah nggak ketemu ya. Kita udah nggak ketemu. Ya. Oh, bisa dilihat ya Bang ya? Bisa. Jadi kita bisa lihat untuk periode-periodenya kapan-kapan yang bermasalah gitu. Jadi salah satunya yang sempat Eji viral juga karena waktu itu Eji bercerita tentang Fuji. Waktu itu kita, abang ingat gak kan sama abang tuh yang pertama kan? Nah, yang pertama itu kan kita ada cerita tuh Bang. Yang kita liatin bajinya itu. Nah, setelah itu kan kejadian. Beliau kan ada proses. Setelah itu Eji pribadi buat konten kedua Bang, yang di YouTube-nya Eji. Buat konten kedua cerita tentang ini belum aman nih, ada lagi nih. Dan akhir-akhir ini juga beliau laporin timnya sendiri lagi. Tentang keuangan lagi ya, Betul. Finance lagi. Waktu collab sama Bang Eji itu, sama Abang itu kita ngobrol. Itu subscribers aku baru 100.000 kan ya, dulu banget. Tapi bukan baru, maksudnya alhamdulillah sudah 100. Sekarang 101.000 ya, tambah 1.000 ya. Setelah 6 tahun tambah 1.000. Bercanda guys. Tapi bukan mendahulukan Allah gitu ya Bang Eji. Kalau kita perhatikan, mungkin buat kita yang generasi milenial, kita sudah melalui banyak sekali tahun, minimal 30-40 tahun ya guys. Coba deh kalian perhatikan, mostly Allah tuh kasih kita cobaan akhir tahun. Either itu November atau Desember. Bisa itu jadi dari kecelakaan, mungkin kendaraan di Cipularang, atau mungkin pesawat, atau mungkin juga bahkan yang melibatkan alam semesta ini. Apa ya Bang, kayak misalkan kita kemarin banjir, waktu Palu yang itu berapa tahun, bulan apa tuh ya Bang ya? Akhir tahun juga ya kalau nggak salah ya? Yang akhir tahun itu yang tsunami akhir tahun. Ya, yang bukan di Palu Bang, yang di lali aku. Banten ke atas itu apa? Yang sebelah kiri. Apa ya itu ya? Aduh. Yang salah satu band yang kena. Oh iya, tsunami di situ. Ya.
Tanjung Lesung. Ya, Anyer. betul Anyer. Saya Ya, sering kita berdukun di sana, lupa saya. Anyer. Anyer. Nah, maksudnya, Itu akhir tahun. Ya kan Bang, Nah, kalau nggak salah akhir tahun. beberapa ujian yang Allah kasih yang melibatkan alam semesta ini akhir tahun ya kebanyakan ya. Nah, Bang Eji, mengapa sih kalau dari hitungan-hitungan saya nggak ngerti. Kenapa sih akhir tahun, Bang? Jadi gini, Eji bisa cerita tentang versi keilmuan Eji ya. Okay. Jadi secara global kita nggak bisa samain persepsi. Karena masing-masing punya persepsi yang berbeda. Tapi kalau dari Eji persepsinya simple. Kalau di tradisi Chinese ada yang namanya Bazi. Setiap tahun itu ada perubahan. Ada perubahan unsur yang berjalan. Oh, sama kayak garis tangan kata Abang. Ya, jadi contoh, tahun yang ujungnya 0 sama 1, misalkan 90, 91, 2000, 2001, itu tahun logam. Nah, 23 itu tahun air. 45 itu tahun air kayu. Setelah kayu itu berarti 67 itu api, 89 itu tanah, 01 balik lagi logam. Jadi dia setiap 10 tahun itu dia balik lagi ke unsurnya. Okay? Unsur logam artinya? Kalau unsur logam pasti akan banyak kejadian-kejadian yang besar itu, misalkan contoh yang bermasalah tentang burung besi, pesawat, tentang transportasi. Makanya di 2021 kenapa Eji ngelihat itu? Itu kan 2021 awal. 2021 awal itu berarti kalau di kalender Chinese itu masih 2020 akhir, di mana dua-duanya tahun logam. Tadi air yang 01 ya Bang? Ya. 02 ya? 2 ke 3 itu air. Nah, makanya kenapa terjadi banyak bencana air. Nah, tinggal kapan itu terjadi yang Eji harus secara detail dapetin itu semua. Kalau nanyain soal 2026 tentang bencana, Itu kecepatan nggak sih? Api. Jadi itu tahun api besar, 2026, 2027 api kecil. Jadi 2026 secara global termasuk Indonesia itu akan lumayan panas yang berlebihan. Salah satu bencana yang akan terjadi di 2026 yang besar, salah satunya adalah kebakaran hutan. Dan itu siklus. Jadi 2026, nah di konten Abang nih, eksklusif baru pertama Eji cerita untuk 2026. Nggak usah dah, gue takut. Oh iya, bagus. 2026, salah satu bencana terbesar itu adalah kebakaran. Kebakaran ya? Yes, bisa di Kalimantan, bisa di Sumatera. Kok aku ngebayanginnya kayak kebakaran di LA gitu ya? Yang memang catch fire-nya tuh dari satu bukit ke bukit sampai ke perumahan orang-orang. Yang Bang Eji lihat sebesar itu nggak sih? Bisa jadi, tergantung penanganan, tergantung antisipasi, mitigasi itu penting. Apakah ini ada hubungannya dengan pemerintah lagi dengan segala keserakahannya, penggundulan, pembukaan lahan, atau mungkin karena ada hubungan dengan kemarau panjang? Jadi gini Bang, 2024-2025 kan tadi yang 01 kan logam. Berarti ada masalah tentang yang logam-logam tuh, accident. 23 air, itu yang termasuk tsunami, air bandang dan sebagainya. 45 ini kayu Bang. 4 kayu besar, 5 kayu kecil. Itu mah di sosmed doang horornya, bencananya. Kata seseorang. Iya, kata seseorang nanti. Bukan kata Robi Purba, kata seseorang. Cari aja orangnya siapa yang makanya ngomong. begitu waktu, saya kembali lagi Bang. Kalau Abang nanya, Bang, ya makanya Abang nanya Eji udah tahu belum? Tahu Bang. Tahu, accident itu tahu. Tapi outputnya nggak tahu. Outputnya tahu, akan ada kayu, ada banyak kayu, apakah itu yang longsor karena pemotongan kayu, itu Eji tahu Bang. Tapi yang jadi poin paling penting di sini itu, Eji nggak sanggup untuk buat konten itu Bang. Eji nggak sanggup untuk ngepost itu Bang. Karena pertama, itu daerah-daerah yang berhubungan, salah satunya Eji pernah kena ban. Sumatera Barat Abang pernah di ban ya? Karena ngeliat Mentawai waktu itu ya? Yes, betul. Makanya Eji nggak post. Kayak yang Mentawai yang ngeliat kamu deh Bang waktu itu Bang. Iya. Seingat aku. Padang dan Mentawai. Eji nggak post waktu itu Padang dan Mentawai. Iya. Dan itu yang aku ingat itu. oknum lah, saya nggak bilang semua. Sebagian oknum itu report Eji secara bersamaan dan rame-rame Bang. Jadi waktu itu Eji kena suspend 8 hari. Jadi 2006 itu adalah kalau istilahnya handphone udah Pro Max tuh ya, apinya ya. Kalau yang itu berarti air
maksudnya apinya nggak terlalu besar tuh ya. Ya. Pro aja gitu. Ya. 2007. Ya, 2027-nya. Tadi 89 itu elemen apa ya, Bang? 89 tanah. Biasanya Nah, kalau longsor. tanah itu longsor, gempa besar, tanah bergetar. Aku tuh paling males kamurin nanyain doi itu karena biasa penglihatannya sekali lagi bukan mendahului Allah ya, tapi apa yang tersampaikan ke Bang Eji itu udah dari turun-temurunnya dari 10 turunan sebelumnya tuh udah berlaku seperti itu. Orang keluarganya dukun semua dulu. Jadi dapat message-nya gamblang. Bang Eji, yang selalu menjadi ketakutan warga sekitar ya sekarang itu di 5 tahun kebelakang ini adalah sesar Lembang. Ini kan ada hubungan dengan tanah. Kalau Bang Eji sudah pernah punya penglihatan, boleh ceritakan ke kami nggak sih? Menurut Abang gimana tentang sesar Lembang ini? Kayaknya 2006 itu pasti terjadi, Bang. Pasti terjadi ya? Pasti terjadi. Kalau Abang nanya Eji ya, untuk yang besarnya itu kapan? Itu ada di tahun tanah. Di mana ada angka 8 dan angka 9. Kalau yang besarnya. Nah, tinggal kembali lagi, Bang. Eji selalu bilang, Bang, gini. Eji punya banyak klien yang Eji gunakan ilmu ya untuk ngobrol sama beliau ya. Ilmu itu maksudnya benar-benar yang Eji bisa logiskan perjalanan omongannya kita ya. Eji selalu cerita, saya khawatir masalah ini. Tapi kembali lagi kekhawatiran saya kan bisa jadi besar, Bang, bisa jadi kecil. Artinya kan semua bisa berubah, termasuk telapak tangan yang bisa berubah. Ya. Tinggal bagaimana orang secara manusianya itu membantu untuk mengecilkan masalahnya. Kalau enggak ya nggak bisa. Contoh, 2025, 2024, 2025, waktu 2024 enggak, meskipun kayu besar, dia nggak ada masalah besar, Bang. Tapi kenapa 2025 bencana terakhir di akhir tahun perubahan ini semua kayu? Karena ya nggak dijaga, Bang. Itu lagi, Bang. Ya, karena bukan nggak dijaga, karena diizinkan. Iya. Makanya itu jadi sesuatu yang tadinya harusnya tidak sebesar itu, Bang. Ya. Di 2025-nya ya, Bang. Harusnya nggak sebesar itu, tapi jadi sangat besar, Bang. Sama halnya 2026, di sini Eji ngomong, itu akan sangat besar untuk kebakarannya. Kalau nggak dijaga, ya habis semua, Bang. Yang Abang lihat di Kalimantan ya? Antara Kalimantan atau Sumatera. Sumatera lagi. Ya. Perihal kebakaran dan unsur api, memang kan kita ini dikelilingi oleh ring fire ya, Bang? Ya. Apakah Gunung Merapi atau gunung berapi akan banyak yang aktif? Termasuk ya? Karena itu api. Jadi letusan yang api, lebih besar. Karena kan dia mengandung magma yang besar ya. Iya. Tapi kalau api secara gunung meletus dan sebagainya, itu lebih cenderung pada tanah yang bergetar di tahun tanah. Tapi kalau yang di tahun api itu sendiri, itu kebanyakan yang human error. Oh, kembali lagi ke keserakahan kita. Betul. Tadi saya sempat posting, Bang, di sosial media, di Instagram. Bang. Yang mencuri siapa, yang kena efeknya siapa gitu ya. Sebenarnya kan kalau Tuhan Maha Adil, kalau mau ngirim azab, yang ke mencuri aja ya. Iya. Entah rumahnya kebakaran kek, gitu kan ya. Atau mobilnya ketimpa kayak di film Final Destination itu, ada kayu gitu kan ya. Tapi ya yang kena kita malah. Padahal kita nggak menikmati ya, Bang. Iya, salah satunya itu, Bang. Oke, perihal pemerintah deh, secara garis besar aja pemerintahan kita, Bang. Kemarin kan sempat ada pergerakan sebenarnya di tahun ini yang saya pribadi kayaknya melihatnya sesuatu yang tidak disangka, tidak diduga. Saya kira mahasiswa dan kita ini ompong selama ini ternyata berani untuk bergerak. 2026 apakah akan ada pergerakan lagi atau adem ayem atau mungkin kita orang Indonesia makin pasrah atau bagaimana, Bang? Perjalanannya Bapak Presiden saat ini bukan perjalanan yang akan kita lihat secara simpel atau sedikit waktunya. Beliau ini 2023 akhir, Eji sudah ada di salah satu podcast yang bercerita bersama Mami Furi. Mami Furi kenal ya, Bang ya? Nah, kita udah cerita tentang siapa yang akan jadi presiden waktu itu. Waktu itu Eji sudah melihat sosok besarnya ini. Dan Eji sudah menggambarkan di podcast itu siapa yang kira-kira akan jadi pemenang. Cuman Eji tidak secara gamblang ngomong namanya si A, si B gitu. Tapi Eji mengimajinasikan secara struktur bentuknya. Nah waktu itu. Sampai akhirnya beliau menang.
termasuk juga 2019, 2014, berarti ya 14 ke 19, 19 ke 24 ya. Itu juga Eji juga sudah dapat gambaran siapa yang jadi presiden waktu itu. Perbedaannya ada lagi deh. 2024 itu adalah transisi di mana dari presiden sebelumnya ke presiden baru. Itu kan transisinya, Bang. Dengan otomatis pasti tidak bisa terhindar adalah orang-orang yang sebelumnya membantu akan ikut membantu. Karena secara grafik atau secara perjalanannya kan seperti estafet, Bang. Kalau kita lihat pelari estafet yang misalkan 4 orang, kenapa yang begitu yang orang terakhir lari, orang yang di depan itu harus ikut lari, Bang? Supaya bisa nyambung selaras, Bang. Baru yang kalau yang setelah penerima estafetnya itu jalan pelan, itu urusannya yang depan. Tapi yang waktu pertama kali mereka mau berestafet, handover-nya, kecepatan harus sama. Oke, berarti itu kan cerita masa transisi. Tapi setelah transisi, ini udah perubahan beda. Tahun pertama itu adalah perubahan transisi. Di mana supaya tidak terjadi sesuatu kebingungan, Bang. Karena yang sebelumnya, betul, yang sebelumnya itu sudah susun secara baik dan benar versi yang sebelumnya. Begitu ketemu yang baru, dia harus nyambut dulu, baru kalau ada perubahan. Selama ini kan tidak terjadi seperti itu, Bang. Selama ini, begitu ada perubahan, semua total berubah. Tidak pernah ada yang ditarik. Konteksnya tarik dalam arti kata yang kebijakan sebelumnya itu dibawa dulu kemari, baru diubah. Enggak. Totally berubah. Makanya kenapa Indonesia nggak bisa berkembang dari dulunya. Itu penglihatan Eji. Oh, berarti Bang Eji melihatnya sekarang strateginya udah pas nih? Ya, sudah pas dengan perubahannya pertama. Sekarang sudah handover total. Nah, artinya 2026 akan seru. Saya bisa lihat bahwa Bang Eji melihat di sini 2026 akan banyak pembersihan. Betul. Pertama pembersihan, betul. Pertama pembersihan, kedua menghilangkan yang beresiko bukan kepada pribadi ya, beresiko membawa dampak negatif. Emang betul nggak sih Bang kata netizen gitu ya, atau kita semua lah yang berpendapat bahwa siapa boneka siapa? Kalau Eji sih nggak. Karena Eji yakin. Untuk yang ini nggak? Untuk yang ini nggak. Berdiri sendiri? Karena yang Bapak Presiden sekarang itu, beliau itu punya jiwa, punya rasa yang sangat kuat terhadap Indonesia. Beliau tidak bisa didikte. Beliau tidak bisa didikte. Makanya kenapa sekarang, ya mungkin kita sebagai rakyat biasa itu mungkin terkadang ngerasa kesel ya. Kenapa mohon maaf, kenapa semua kita harus berhadapan sama militer, contoh kayak gitu. Karena sekarang kan banyak lini yang militer ikut ya. Militer itu Eji salut karena mereka itu satu kata. Komandonya ngomong apa, ke bawahnya akan ngomong apa. Jadi ketemu komandonya atau pemimpinnya itu benar-benar yang akan ke bawah, yang cinta tanah air, ke bawahnya mau nggak mau ikut. Kecuali di kudeta. Ya, benar. Oke. Salah satu yang bisa kudeta adalah, mohon maaf, militer itu sendiri. Kalau nggak militer jangan berharap. Logik ya, ini logiknya Bang. Nah, jadi komandonya menurut Eji saat ini sudah benar. Tinggal dari mana mereka berasal. Itu yang penting. Karena nanti perubahannya di 2026, inilah yang membawa dari mana mereka berasal. Jadi dari penglihatan Bang Eji sendiri dan juga dari penelaahanmu, apa yang dirimu pelajari, tidak ada boneka siapa di sini ya. Tidak ada yang membawahi Bapak Presiden kita sekarang. Tidak ada yang menjadi master puppet ya. Tidak ada jadi dalangnya di sini. Beliau berdiri ini kan sendiri. Karena kebanyakan di ujung ini karena cocok logi. Karena pertama beliau... Enggak, sorry aku potong sedikit Bang. Karena kan sampai detik ini pun netizen berpikir bahwa presidennya masih belum terjadi. Yang before kan? Yang before. Enggak ya? Presiden kita sekarang itu adalah orang yang punya jiwa patriotismenya yang tinggi. Beliau kenapa sebelumnya itu bisa ngikut ke dalam di dalam lingkaran pemerintahan sebelumnya, karena beliau demi rakyat. Sekarang beliau itu jadi pun petinggi yang besar, beliau juga demi rakyat. Guys, tau nggak kenapa Bang Robi senyum? Bang Eji itu paling akurat dalam melihat aura orang. Jadi kalau misalkan kata Bang Eji, Bang, orang ini baik, gue percaya itu. Jadi kalau misalkan beliau bilang, Bang, Pak Prabowo orang baik, gue percaya. Betul. Beneran gue percaya. Dan ketika Bang, dan gue tuh ya,
40 tahun gue hidup, gue gak pernah mengaminkan satu ramalan dari dukun atau paranormal manapun. Tapi pas beliau bilang 2020 banyak pembersihan, dalam hati gue, amin ya Rabbal alamin. Sumpah, gue gak pernah ngaminin ramalan manapun guys. Tapi kalau penglihatan Bang Eji akan banyak pembersihan, itu kan adalah sebuah doa kita semua juga sebenarnya. Jadi wajib dia aminkan. Ya Bang Eji? Betul. Jadi tapi kalau misalkan secara perekonomian kita makin down atau stabil atau ada perbedaan Bang dengan adanya sosok Purbaya efek ini? Apa yang dirimu lihat? Nah, ini soalnya kita mau lebaran loh. Betul. Awal tahun. Ini Eji kaji ya. Eji kaji sebagai orang awam, Let's go. Bukan pakai keindigon atau apapun ya, Bang. Ini maksudnya sedikit Eji cerita tentang logically-nya ya. Perubahan pasti ada karena beliau menggontorkan dana yang besar untuk membantu kita. Tinggal sekarang, apakah dana itu sampai atau tidak? Itu yang penting. Karena gini, dana yang digontorkan itu kan adalah ke perbankan pemerintah lah ya, kita bilang yang di bawah naungan pemerintah. Tapi memang banyak banget, ini karena Eji juga kadang scroll TikTok, bukan artinya percaya tok-tok ya, tapi scroll itu ada beberapa yang dananya ada di sana, tapi nggak boleh pinjam, nggak bisa pinjam, kuota habis, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya tujuannya baik, tapi endingnya nggak baik. Karena juga rakyat nggak menerima, itu satu. Kedua, dengan dana yang segitu besar yang dikeluarin, memang tujuannya membantu. Tapi apakah masyarakat konsumsinya itu sudah kembali pulih atau belum? Di posisi Eji sendiri terasa loh Bang. 2021, 2022, konsul itu yang sampai sehari itu bisa 5-6 orang Bang. Sehari. Jadi 2 jam dari mulai starting sampai malam Eji kerja terus. 2023, 2024 sedikit menurun. 2025 itu terasa. Maksudnya nggak hilang ya Bang, terasa. Terasa berbeda. Yang tadinya si A konsumsinya yang misalkan meet up dengan Eji, terakhirnya jadi konsumsinya cuma video call sama Eji. Karena beliau juga mau memperbaiki hidup juga kan. Maksudnya tidak banyak pengeluaran berlebihan gitu. Nah itu terasa Bang. Tapi syukurnya Eji itu masih yang termasuk yang berpikiran positif. Semua ini akan indah pada waktunya, meskipun terkadang pilihannya pahit atau terkadang perjalanannya pahit. Karena segala sesuatu itu, ingat di setiap ada turunan pasti ada tanjakan, dan di setiap tanjakan pasti ada turunan. Jadi di saat kita saat ini ada musibah yang cukup besar di Sumatera, percayalah kita nanti akan dikasih satu rezeki besar. Amin. Amin. Ya, karena perbaikan dalam pemerintahan pun itu adalah rezeki yang besar sih. Betul. Rezeki itu belum tentu atau bukan tentu sekedar kayak kita naik gaji atau perekonomian kita membaik, tapi ada pergantian dengan orang-orang yang lebih amanah. Betul. Gua pribadi, Bang Eji, gua kagak perlu profesor. Betul. Gue gak perlu orang-orang yang harus S3-nya di mana-mana, nggak penting. Yang penting amanah. Betul. Pro ke kita gitu, ya nggak sih? Satu-satunya, kalau Eji ya, secara Abang tanya Eji, satu-satunya yang Eji berani declare apa yang Eji lihat tentang pemerintahan dalam pemilihan presiden itu adalah Bapak Presiden sekarang. 7 hari sebelum terjadi pemilu kalau nggak salah, Eji udah declare bahwasanya ini yang Eji lihat. Tapi sebelum itu enggak, karena Eji punya klien 2 pihak. Jadi kan Eji nggak boleh memihakkan. Tapi Eji declare itu, kalau nggak salah, bukan 7 hari, kayaknya 3 hari Bang. 3 hari sebelum pencoblosan, Eji udah buat tandanya. Dari tadi yang disebutin, Pak Presiden mulu, Wapresnya sebutin dah. Cheers. Cheers. Yang kelihatan sama Bang Eji Pak Presidennya, karena kan sosoknya besar. Itu kan kelihatannya tadi, makanya disebutin Pak Prabowo dari tadi sama Bang Eji ya. Bang, jadi Bang Eji itu kalau orang sebelum kita closing, pengen konsultasi, itu konsultasiin apa aja sih? Bang Eji itu jago guys, baca garis tangan, konsultasi soal tanah, bisnis feng shui, jodoh. Doi jago banget, tapi Doi bukan yang kayak ngobat-ngobatin gitu, kagak. Nah, jadi kalau misalkan pengen konsultasi, kabarin, kasih nomor telepon Bang Eji di sini. Boleh. Ini netizen boleh konsultasi apa aja, Bang? Semua sebenarnya, Bang. Cuma memang Eji banyak dapat gini. Eji itu tipe orang yang benar-benar strict pada perjalanan Eji. Kalau yang aneh-aneh Eji nggak pernah terima, karena basically Eji bukan masalah uangnya. Yang aneh-aneh itu piye, Bang?
cariin kunci motor yang hilang. Anjir. Atau cari anak anjingnya yang hilang gitu. Ada. Bahkan ada yang Bahkan ada yang lucunya, TV-nya baru kemalingan 3, dia nanya Eji siapa yang nyuri. Dikira CCTV kali di Karena itu bukan ranahnya Eji, Bang. Meskipun Eji bisa menerawang, bukan nggak bisa, Bang. Tapi buat apalah kita mengubah hidup karmanya kita, tabur tuainya kita, Bang. Hanya untuk segala sesuatu. Karena gini, Bang, akan berefek, Bang. Kalau Eji pasti akan berefek. Contoh, ada orang kehilangan barang yang nyuri si A. Si A nyuri nih. Secara perjalanan hidupnya harusnya si A nggak ketahuan, Bang. Meskipun dia jahat ya. Dia nggak ketahuan. Tapi karena Eji ngomong si A tertangkap, hidupnya kan berubah. Yang tadinya nggak masuk penjara jadi masuk penjara. Eji kan dapat buruknya. Jadi ada pernah satu yang lucu, Bang. Ini random aja. Sebenarnya ini random aja. Dia nyari kunci atau nyari uang deh kalau nggak salah. Kunci ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kunci, Bang. Jadi karena Eji ditanyain gitu terus, jadi spontan waktu itu Eji balasnya gini, coba cari di saku kantong kanan, saya bilang kayak gitu, celana kamu yang kemarin. Dia nyari, ada loh, Bang. Jadi terakhir Eji dianggap bisa Padahal itu cuma random aja. Random karena saking kesannya kan banyak perannya yang unik yang kayak gitu kan, Bang. Tapi Bang Eji tuh ya terakhir bacain aku garis tangan tuh kejadian semua tahu. Sumpah doi jago banget. Bang, terakhir beneran nih. Siap. 22 hari lagi menuju tahun baru. Ya. Kalau diizinkan sama leluhurmu dan juga alam semesta. Siap. Di 20 hari terakhir ini, apa yang akan terjadi dengan kita? Oke. 2 kejadian besar aja. Satu aja, satu. Eji baru post kemarin. Ada satu gunung yang masih di dalam pikiran Eji itu masih terlintas. Dari mulai awal tahun sampai akhir tahun, waktu pas Eji membuat gambar gunung di awal dan akhir. Dan gunung itu ada di tempat kita, Bang. Jawa Barat? Enggak, di daerah asalnya kita. Waduh. Apa yang terjadi? Asal marganya kita lah. Jadi Eji tulis, nggak tahu kenapa Gunung Sinabung itu tidak terlepas dari pikiran Eji dari awal tahun sampai sekarang. Kekhawatiran terbesar itu di akhir tahun ini bisa ada letusan yang cukup sangat besar. Kekhawatirannya Eji, tapi mudah-mudahan enggak. Karena dari awal tahun kan masih muncul itu terus, Bang. Berarti kan selagi dia masih muncul kan berarti kasih warning lebih lagi kan. Tuh. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, guys. Aduh. Karena pergeseran Sumatera ini udah pergeseran yang luar biasa dari bencana kemarin. Iya, bergeser kita ini. Bergeser. Air laut pun naik per sentimeter setiap tahunnya. Betul. Per sekian sentimeter tiap tahunnya, ya siap-siap aja lah. Karena memang sudah mendekati waktunya aja. Ya. Yaudah, doa kita pokoknya 2026 rezekinya lancar, amin, sehat, amin, dan juga bonus-bonus makin berlimpah, amin, endorse makin banyak, amin, gaji-gaji juga makin banyak, amin. Ya, timnya Star Hits juga makin banyak uangnya, amin, gajinya nambah terus ya, tiap bulan bonusnya berlimpah pokoknya, amin. Dulu deh, karena emang terkadang bukannya mereka nggak peduli, Bang, sama pemerintahan kita, ya. Mereka lebih peduli tentang perut mereka, betul. Kita nggak bisa maksain semua untuk lebih kritis, tapi banyak saudara-saudara kita yang lebih berpikir akan tidur di mana gua malam ini, akan makan apa gua besok. Betul. Itu sih ya, Bang ya. Kita harus kuat ya, guys ya. Semangat buat 2026. Bang Eji, makasih. Sama-sama, Bang. Congrats buat weddingnya. Siap. Itu minggu depan wedding, tapi masih di sini ketemuin gua. Aduh, baik banget. Oke, aku mau off airan sama Bang Eji untuk baca ini garis tangan. Dadah semua. Thank you. Assalamualaikum.